Selamat datang kembali di City Gate Sunday Online Service. Pada pagi hari ini kita mau mengajak semuanya untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan lagi Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tempat ini. Kami butuh Engkau Tuhan.
the sound I love to hear. It's the sound of a Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we sing worship, He hears praise. To hear is the sound of a Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear worship, He hears praise. Awake my soul, sing His praise aloud, sing His praise aloud. Oh, wake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Changes seas, the sound of His people on their knees. Awake up, you slumbering, it's time to worship Him. Awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Awake my soul, sing His praise aloud, sing His praise aloud. And when He moves and when He prays, this little wall now stands away, where every promise is amen. And when He moves, make no mistake, the bells of hell begin to shake. Oh, hail the Lord, oh, hail the King. Hey, oh, let the King of glory enter in. Hey, oh, bow down on your knees and worship Him. Hey, oh, let His praise rise up, don't hold it in. Awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Oh, awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Sing His praise, And I will sing, I will sing, sing His praise. I will sing. Oh, Oh, we bring our praise to You, Lord. We bring our worship to You. Let us worship Him. Oh, wanna give our best to You, Lord. Our praise to You, Lord. now we'll Oh,
unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, Amin. is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, the dry bones awaken. The Lord is in this place. Amen. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, to dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this Jesus. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Bersyukur sekali lagi buat kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang nyata, kehadiran-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap individu. Bapa, hamba-Mu berdoa pada pagi siang hari ini, Tuhan berbicara di tengah-tengah kami. Di tengah situasi Tuhan yang tetap masih tidak menentu, dan kami tahu Tuhan dunia ini juga semakin tidak menentu dan tidak menjadi lebih baik. Tapi hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kami senantiasa menemukan tempat perlindungan kami yang sejati dalam Tuhan. We find our refuge in You. We find our place of comfort in Your presence, God. Karena kami tahu di dalam tangan, di bawah naungan sayap-Mu Tuhan, kami aman. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the Maker, the Creator of heaven and the earth. Tuhan, mari Bapa di sorga, kami berdoa pada pagi siang hari ini, berbicara tengah-tengah kami. Di tengah keterbatasan yang kami miliki, hamba berdoa Tuhan, Roh Kudus yang mengerjakan perkara yang tidak terbatas di tengah-tengah kami. Hamba-Mu yang terbatas dalam banyak hal, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kata-kata yang lugas, yang simple, yang sederhana. Untuk setiap daripada kami Tuhan boleh bisa memahami dan mengerti. Berikan hikmat, spirit of revelation and wisdom di tengah-tengah kami, untuk kami bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti dan memahami kehendak Tuhan, dan untuk kami Tuhan boleh diubahkan semakin menjadi serupa dengan Kristus. Berbicara di tengah-tengah kami pada
pagi siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amen. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, Shalom. Senang bisa berjumpa kembali secara virtual Saudara pada pagi siang hari ini. Saya berdoa bahwa setiap daripada kita semua baik-baik saja. Saya berdoa setiap daripada kita hari ini sehat-sehat saja, dan more importantly than that, we are not just being healthy physically, tapi aku berdoa setiap daripada kita secara spiritual kita juga baik-baik saja di tengah-tengah situasi atau di dalam kondisi new normal yang kita hidupi hari-hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan sebuah pesan pada pagi siang hari ini. Saya berdoa pesan ini berbicara buat setiap daripada kita secara loud and clear, yang saya percaya akan menentukan proyeksi kehidupan kita, yang saya percaya akan sangat mengarahkan proyeksi hidup kita ke arah yang tepat, ke prioritas yang tepat, ke hal-hal yang tepat yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara, in the past week or so, saya ada menonton sebuah video. Mungkin kalau saudara yang juga sudah notice, adalah video dari Indonesia Saudara, di tengah-tengah yang video itu pada dasarnya men-capture suasana dalam sebuah sidang kabinet Saudara, yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan dalam sidang kabinet tersebut dikatakan bahwa, dan sangat jelas terlihat bahwa Bapak Presiden kita frustrasi dan saya rasa galau dan stres Saudara, dengan melihat bagaimana kinerja menteri-menterinya di tengah-tengah COVID-19 ini. Dikatakan bahwa Bapak Presiden kita, beliau melihat there is a lack of urgency dalam para menteri bertindak dan bekerja untuk menstimulasi ekonomi saat ini. Dan tentunya dalam hal ini konteksnya adalah Bapak Presiden kita mengarahkan berbicara kepada the government spending. Karena saudara, kalau Anda belajar ekonomi, adalah cara untuk mengimprove the economic growth adalah one of the elements is the government spending. Dan government spending obviously it sits within his control. Dan beliau mengucurkan dana begitu banyak dari APBN untuk memastikan setiap pos-pos kementerian mendapat dana yang cukup, dana yang banyak untuk mereka bisa cairkan. Saat mereka mencairkan, saat mereka menggunakan dana-dana tersebut menggerakkan ekonomi, melakukan transaksi jual beli dan sebagainya Saudara, maka ekonomi akan terus bergerak. Dan disinilah beliau menghendaki sebenarnya bahwa dana yang sudah dialokasikan itu terserap dengan lebih cepat, tertransaksikan dengan lebih cepat, tercairkan dengan lebih cepat, supaya seluruh lini masyarakat ekonomi bisa kembali bergerak, bisa kembali menggeliat Saudara. Dan tentunya bahwa ekonomi tentunya terdampak langsung dari pandemi COVID-19. Dan saya percaya semua yang dialami Indonesia adalah hal-hal juga dialami oleh semua negara di seluruh dunia Saudara. Dan dari video itu yang menarik perhatian saya adalah bahwa that sense of urgency, sebuah sense of darurat Saudara, yang Bapak Presiden kita kehendaki sebetulnya untuk kita hidup di dalam saat dimana ini sangat urgent, sangat darurat, maka harus dibutuhkan tindakan-tindakan yang urgent. Bahkan Bapak Presiden kita menyampaikan bahwa this is an extraordinary days. Ini adalah hari-hari, masa-masa yang extraordinary, yang tidak biasa. Maka kita tidak bisa bekerja dengan cara biasa. Kita harus bekerja dengan cara yang luar biasa. Ini adalah masa-masa urgent. Kita harus bekerja dengan sense of urgency. Nah, saya mau highlight di sana sense of urgency, Saudara. Apa yang bisa menentukan kita untuk kita mengerjakan sesuatu dengan sense of urgency? Tentunya dalam video tersebut kali terlihatnya, yang kita sebagai penonton melihat di sini adalah kita bisa melihat beliau menginginkan sebuah sense of urgency, gerak cepat, tetapi ternyata para kementeriannya tidak bergerak secepat yang beliau inginkan. There's a gap there jelas between what he thinks urgent dengan para menteri think as urgent. Nah Saudara, itu menarik buat saya bahwa apa yang mendorong seseorang atau apa yang mendorong kita untuk melakukan tindakan dengan secara urgent Saudara. Dan saya menemukan bahwa satu statement begini, bahwa
perception it really matters in shaping the sense behind an action. Persepsi itu menentukan model tindakan apa yang kita lakukan. Kalau persepsi kita melihat sesuatu itu sebagai sesuatu yang urgent, maka pasti tindakan kita akan mengikuti dengan menjadi sebuah tindakan yang urgent. Kalau kita memandang sesuatu, mempersepsikan sesuatu sebagai sesuatu yang extraordinary, maka pasti tindakan kita pun akan mengikuti menjadi sebuah tindakan yang extraordinary. Kalau persepsi kita melihat sesuatu, saudara, sebagai sesuatu yang penting, maka tindakan kita pun pasti akan mengikuti menjadi sebuah tindakan yang sifatnya penting. Jadi mungkin saudara, di saat tindakan kita somehow tidak urgent, tidak extraordinary, tidak menjadi sebuah tindakan yang penting, mungkin the underlying issue adalah pada persepsi kita. Mungkin kita menganggap hal tersebut bukanlah hal yang urgent. Mungkin kita memandang hal tersebut bukan sesuatu yang penting, bukan hal yang extraordinary. Nah, perception juga saya mau sampaikan bahwa perception also matters in setting the tone of a decision. Persepsi menentukan warna dari keputusan yang kita ambil. When we perceive something as urgent, saat kita mempersepsikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang urgent, saudara, maka pasti kita akan mengambil keputusan yang disertai dengan level of rational di belakangnya, karena kita ingin memastikan bahwa keputusan yang kita ambil, kita tidak ambil dengan ceroboh. Kalau kita mempersepsikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang extraordinary, maka pasti kita akan mengambil keputusan yang disertai dengan a robust level of consideration, karena kita mau memastikan bahwa kita tidak mengambil keputusan yang salah, karena ini adalah sesuatu hal yang extraordinary. Kalau kita mempersepsikan sesuatu sebagai sesuatu yang sangat penting, maka pasti kita akan mengambil keputusan yang disertai dengan level of criticality, karena kita mau memastikan bahwa keputusan tersebut kita tidak ambil dengan slow, dengan lamban, dengan pelan-pelan. Saudara, kita ingin mengambil keputusan itu dengan cepat, dengan swift, karena tidak ada waktu, kita ini kritis, kita ingin mengambil keputusan dengan cepat, saudara. Jadi, saudara, so perception really matters. Perception matters in shaping the sense behind an action. Perception matters in setting the tone of our decision. Nah, saudara, let's go back to this COVID-19 matter for a second. 2020 tahun yang sangat tough. Kalau kita bicara dalam konteks Australia, kita ingat bagaimana kita masuki tahun ini dengan kondisi bushfire yang membakar banyak sekali, a large fraction of the land. Lalu diikuti dengan pandemi COVID-19, dan sebenarnya dimulai dari China yang sudah terjadi dari akhir tahun memasuki awal tahun yang baru. COVID-19 has been a major common enemy of all countries across the globe. Dan apa yang sebetulnya awalnya ini menjadi sebuah masalah, cuma sebatas masalah kesehatan, masalah medikal pada dasarnya, secara cepat it snowballs into a multi-dimensional issue. Maka orang bilang bahwa ini sebenarnya bukan krisis ekonomi biasa, tapi it is a multi-dimensional crisis because it ranges from a health issue. Dari health issue itu masuk ke dalam ekonomi, dan ekonomi itu menentukan ke arah social, ke arah cultural, bahkan ke arah humanity. Kita melihat dengan kondisi lockdown dan sebagainya, ekonomi terdampak dengan luar biasa, kerugian yang luar biasa terjadi, dan ini dialami tidak cuma sebatas 1-2 negara. Kalau Anda sudah lahir tahun 98, 97, tentu kita mengalami krisis ekonomi di Asia Tenggara. Indonesia terkena dampak saat itu, tapi itu sangat terisolate di dalam region Asia Tenggara. Tahun 2007 krisis ekonomi terjadi yang dimulai dari Amerika subprime mortgage crisis yang akhirnya terdampak langsung ke seluruh negara secara perlahan, saudara. Australia saat itu lumayan beruntung saya katakan, dan bisa lolos dari krisis ekonomi tersebut dan melewati itu dengan cukup baik, saudara. Tetapi saudara, this kind of crisis that we are dealing with is a different one. It is a multi-dimensional crisis. Dan saudara, bulan 7 hari, tanggal 12 Juli, 7 months into the year, saya catat di sini ada there have been 12.5 million cases
around the world. 12,5 juta kasus di seluruh dunia positif corona yang membunuh over 500,000 people. 550,000 orang meninggal karena COVID-19, dan the numbers are still on the rise. Whilst vaccine is not yet on the horizon. Kita belum melihat ada vaksin yang dihasilkan untuk menyembuhkan seseorang dari corona. Dan semua government seluruh dunia, mereka berjuang dan mati-matian berusaha untuk melakukan segala macam tindakan untuk menyelamatkan ekonomi mereka. They keep pumping money into the economy. They keep borrowing, they keep printing money, they keep supplying money in order to just stimulate the economy, in order to stop the economy from falling even further. Dan saudara, dalam seluruh keadaan yang terjadi di sini ada dua poros utama yang terbentuk sebetulnya. Yang pertama adalah poros yang mengutamakan humanity over economy. Dan poros ini akan mengutamakan adalah yang penting orang diselamatkan dulu. Kita lockdown saja. Kita stop ekonomi, semua tinggal dalam rumah, maka akan semua orang akan dampak transmission itu akan bisa dikurangi. Atau poros kedua yang mengutamakan sebenarnya adalah utamakan economy over humanity. Dan poros ini berbicara pada dasarnya adalah engkau lockdown dengan ekonomi tidak berjalan, juga people will die of starvation. Mereka akan kehilangan pekerjaan, mereka tidak bisa hidup, mereka tidak bisa makan, will cause social unrest dan sebagainya. Let's just open up the economy seperti biasa. Be mindful, raise the awareness, consciousness about the fact that the virus is still around. Tapi ekonomi masih tetap berjalan sambil kita menunggu vaksin terbentuk. Jadi that's the sort of situation that we are dealing with at the moment. Dan tentunya COVID-19, it is, and all the crisis, the multidimensional crisis, and that the virus has created, it's obviously they are the urgent matters that all the countries around the world are dealing with at the moment. Dan saudara, so are many other things in life. Selain COVID-19, ada banyak hal penting dalam hidup kita yang kita urus. Keluarga kita menjadi keluarga yang penting. Sekolah, education kita menjadi sesuatu yang penting. Pernikahan kita menjadi sesuatu yang penting. Relationship, friendship kita menjadi sesuatu yang penting. Pekerjaan kita, bisnis kita, financial kita menjadi hal yang penting, yang urgent, yang kita harus manage dengan baik, yang kita harus deal with. And they're all obviously valid things to be concerned with. Mereka adalah hal-hal yang penting yang kita harus manage, yang kita harus jaga dengan baik dalam hidup kita. Tapi saya mau melemparkan satu pertanyaan begini. What if there are actually other things in life that are actually more urgent than all those things that we mentioned just now? What if there are other things that are more important, that are more actually significant compared to all the other things that we perceive to be important in life? Saya catat di sini, what if there are other things in life that carry so much more urgency, so much more importance, so much more extraordinariness compared to the things that we think important? And what if these things, these more important things, actually demand more rational, more considerate decision daripada kita, membutuhkan respon yang lebih kritis, membutuhkan respon yang lebih genting daripada kita, dibandingkan dengan semua hal-hal yang kita pandang penting dalam hidup ini. What if all those things that we think important in life, family, marriage, job, money, future, blah, 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 you name it. What if these things are actually not as important, not as urgent as we perceive them to be? What if there are other things in life that are so much more urgent than all of this? Dan saudara, saya mau ajak saudara buka ke Lukas pasal 17. Ayat 28 sampai 32. Lukas 17 ayat 28 sampai 32. It was the same in the days of Lot.
People were eating and drinking, buying and selling, planting and building. But the day Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. It will be just like this on the day the Son of Man is revealed. On that day, no one who is on the housetop with possessions inside should go down to get them. Likewise, no one in the field should go back for anything. Remember Lot's wife. Nah, saudara, perhatikan ini. The above scripture there, yang kita baru baca, saudara, it highlights one single, utmost important, most urgent matter in life. Yang disebut dengan ini, the day that the Son of Man is revealed. Hari di mana anak manusia dinyatakan. Dari scripture tersebut, that's one most important thing that we have to be concerned with. The day the Son of Man is revealed. And this most important thing is buried, is concealed somehow within the ordinariness of life. Somehow, hal yang terpenting ini, hari Tuhan dinyatakan, saudara, itu seperti terkubur, terbungkus dalam yang saya sebut ini, the extraordinariness of life, dalam hal-hal yang kebiasaan hidup. Maka tadi dikatakan, disebut begini, people were eating and drinking, people were buying and selling, people were planting and building. Hal yang normal, kenormalan hidup. Orang makan, minum, kawin, mengawinkan, berdagang, jual dan beli, membangun, menanam, hal yang biasa. Dan dikatakan dalam Alkitab, kalau kita menangkap dari sini adalah the most important thing in life, that is when the day of the Son of Man is revealed. It is concealed, it is buried within the ordinariness of life. Dan buat saya ini menarik. Semua yang tadi Alkitab katakan, kawin mengawinkan, jual beli, makan minum, itu adalah hari di mana kita hidup hari ini. Orang menyebut sekarang ada the new normal. Basically, buat saya the new normal hari ini dengan kita menyesuaikan diri dengan keadaan COVID. Sebetulnya if you go out ke shopping center out there, you have to be honest with yourself. It's basically is a normal situation. It's just being normal, tapi dengan catatan you are being more conscious, you are being more aware that there's a virus transmission is going on. Anda menemukan di shopping center, di tempat-tempat public spaces, you will see all the circles around that will encourage you to keep distance. You will see more hand sanitizer stations here and there. That's it. Mereka mencoba merestrict, obviously, the public transport, people on the public transport. So it's basically like a normal day, tapi dengan more awareness on consciousness. Dan saudara, the day the Son of Man is revealed is concealed within the ordinariness of life. Nah, apa maksudnya hari ini dikatakan Tuhan, anak manusia dinyatakan? Saya mau bilang bahwa the day the Son of Man is revealed, hari Tuhan ini, itu bisa terjadi dalam dua event dalam hidup ini. Okay? Dalam dua event. Dua event yang berbeda, tetapi pada dasarnya they carry the same significance, they carry the same degree of exactness, they carry the same degree of certainty. Dalam arti apa maksudnya? Pasti terjadi. Lambat laun pasti akan terjadi. Anda tidak bisa hindari, tapi kita tidak tahu. We don't know the exact timing of it. Kita tidak tahu kapan ini akan terjadi, tapi kita tahu ini pasti terjadi. Dan dua event tersebut dalam hidup ini adalah yang pertama adalah the physical death, kematian Anda secara pribadi, secara fisik. Setiap saya dan saudara, kita pasti akan mati satu hari. Itu adalah it's exact, it is certain, but we don't know it. We don't know when. Okay. Dan kematian kita secara pribadi, that's when the day the Son of Man is revealed to us individually. Kita berjumpa kembali dengan pencipta kita. Tapi ada yang kedua adalah event di mana saat the second coming of Jesus Christ, kedatangan Tuhan kedua kali, di mana the Son of Man is revealed to all creations across the board. Dan these two certain events are set in the motion of time. Kalau kita boleh tarik kehidupan kita itu seperti timeline waktu, saudara ya, garis waktu, saudara. Kedua event ini adalah they have been set throughout that timeline, throughout the motion of time.
dan punya karakteristik yang pertama. Kita hidup dalam the motion of time yang kita hidupi. Saudara, karakteristiknya adalah apa, saudara? Bahwa the world that we live is failing. Dunia yang kita hidupi hari ini, it is certainly is failing. Dengan kata lain, saya mau bilang pada saudara begini, bahwa dunia yang kita hidupi is not gonna get better. Tidak akan menjadi baik. The world is getting more damage and damage even more. Saudara bisa nonton all the Discovery channels about the state of our earth, saudara ya, and you will get a glimpse of how damaged the earth is, and it's not gonna get better. Dan poin kedua adalah bahwa poin yang pertama adalah the world as we know it is failing. Hal kedua adalah the life that we know it is transitioning. Maksudnya apa? Setiap detik kehidupan kita yang kita jalani, sebetulnya kita sedang meninggalkan kehidupan fisik kita. Dan kita sedang menjemput kehidupan kekal kita. Setiap detik kehidupan kita berjalan, sebetulnya we are 1 second closer to the eternal life. We are 1 step further from this physical worldly life. Jadi saudara, dan scripture yang tadi kita baca mengarahkan kita kepada zaman Lot saat ini. Mari saya mau ajak saudara kita buka kepada Kejadian pasal 19. Kita mau buka dari cerita Lot, saudara ya. There's some insights here that we can collect basically. Kejadian pasal 19, saudara. To give you a bit of context, Lot beserta keluarganya, mereka adalah saudara dari Abraham, dan mereka memilih untuk tinggal di kota Sodom, saudara. Dan saudara, dikatakan bahwa kalau Anda baca di dalam kitab Kejadian, Sodom dan juga Gomorrah, saudara ya, Tuhan ingin menghancurkan kedua kota tersebut karena dosanya, karena kejahatannya, for the evil and the wickedness. Tuhan membenci sekali dan Tuhan ingin hancurkan. Dan saudara, dalam proses tersebut Abraham bersyafaat untuk kota Sodom dan Gomorrah, karena Abraham tahu persis ada Lot dan keluarga di sana. Dan during that intercession period, Tuhan membuat sebuah covenant dengan Abraham dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menghancurkan, tidak akan menunggang balikan Sodom dan Gomorrah kalau saja dia menemukan ada 10 orang benar di sana. Dan tentunya Tuhan dalam kemahatauannya, dia tahu saat Abraham berdoa dan saat Abraham mencoba bersyafaat untuk kota Sodom dan Gomorrah, sebetulnya Tuhan tahu yang ada dalam hati Abraham adalah Lot dan keluarganya. Dan saudara, mari kita buka Kejadian pasal 19 ayat ke-12, saudara ya. Kita baca kira-kira ceritanya. The two men said to Lot. Nah, two men ini adalah angels, saudara, malaikat. Do you have anyone else here, sons-in-law, sons or daughters or anyone else in the city who belongs to you? Get them out of here, because we are going to destroy this place. The outcry to the Lord against his people is so great that he has sent us to destroy it. Saudara, akhirnya hari itu tiba. Tuhan ingin menghancurkan kota Sodom dan Gomorrah. Tuhan mengutus 2 malaikat datang ke kota Sodom dan akhirnya menemui Lot, saudara. Dan kedua malaikat ini sebetulnya mereka datang dan mereka punya satu misi sebetulnya, untuk menyelamatkan Lot sebelum mereka menghancurkan kota Sodom. Kalau saudara tadi baca di ayat ke-12 dikatakan, do you have anyone else here? Siapa yang kau punya? Menantumu kah? Anakmu laki-laki, anakmu perempuan, siapapun yang menjadi kepemilikanmu. It could be your budak, your slaves, your whoever. Take them with you. Get out of here, because we are going to destroy the city. Jadi malaikat Tuhan datang untuk menghancurkan, dan mereka datang untuk rescue Lot. Mereka datang untuk menyelamatkan Lot. Mereka datang sudah kepada Lot dan mengatakan begini, siapapun yang kau kenal, siapapun yang dalam keluargamu, kau keluar dari tempat ini, kami akan hancurkan. Malaikat ini mengarahkan Lot, engkau keluar, engkau melarikan diri, kota ini akan hancur. Kau larikan diri, keluar, cari kehidupan, selamatkan diri. Kira-kira seperti begitu gambarannya, saudara. Kalau saya boleh menarik sebuah paralel dari cerita ini kepada apa yang Yesus sampaikan dalam kitab Lukas yang tadi kita sudah baca. Saudara, bahwa the day the Son of Man is revealed, itu adalah hal terpenting, the most urgent matter that we have to deal with. The day the Son of Man is revealed. Kalau saya mau menarik paralel itu adalah di saat malaikat Tuhan hari itu datang kepada Lot dan
menyelamatkan Lot, membawa Lot keluar dari kota Sodom. Itu adalah sebuah hari di mana Tuhan sedang mengatakan kepada kita, hey, keluar dari tempat ini, pilih dan keluarlah kepada kehidupan yang aku sudah sediakan kepadamu. Keluarlah dan selamatkanlah dirimu ke tempat yang aku sudah tetapkan buatmu. Jadi saudara, the day the Lord of the Sun is revealed, the hari di mana Tuhan, anak manusia itu dinyatakan. Kalau saya boleh tarik paralel itu adalah hari di mana malaikat Tuhan menyelamatkan Lot dari Sodom dan Gomora. Dan hari tersebut akan menjadi hari di mana the eternal life begins as the physical life basically ends. Hari di mana Tuhan dinyatakan, hari di mana anak manusia dinyatakan adalah hari di mana masa kekal kita itu dimulai. Seketika juga masa fisik kita berakhir di dunia ini. Dan kembali kalau saya boleh tarik paralel di sini kepada cerita Lot, Sodom dan Gomora itu seperti menggambarkan saudara kehidupan kita secara fisik di dunia ini. One day our Sodom and Gomorrah will be destroyed. One day the world that we live in, the Sodom and Gomorrah, itu menggambarkan juga dunia yang kita hidupi hari ini. Satu hari juga akan ditunggang balikan. Satu hari juga akan berlalu, akan dihancurkan. Dan saudara, di tengah situasi seperti begitu saudara, Tuhan memberikan sebuah jalan keluar. Engkau keluar dari kota Sodom dan Gomora. Sambutlah dan masuklah kepada masa yang kekal yang Tuhan sudah sediakan. Engkau meninggalkan Sodom dan Gomora untuk masuk melarikan diri keluar ke arah yang Tuhan, yang malaikat Tuhan sudah berikan kepada Lot. Kita meninggalkan dunia ini saudara. One day kita akan meninggalkan dunia ini. Dunia yang hancur, fisik yang begitu rentan saudara. Kita akan tinggalkan hal tersebut untuk kita masuk kepada menjemput masa atau hari kekal kita. Pertanyaan yang saya mau lemparkan kepada saudara adalah begini. What kind of eternal life that we are basically approaching? Model hari kekal apa yang kita sedang jemput sebetulnya? Apakah hari kekal itu akan menjadi hari yang glorious and saving day? Hari yang begitu mulia di mana kita diselamatkan, kita menjumpai dan hidup bersama pencipta kita selamanya. Or that eternal life will become a cursed, killing day di mana kita terjebak dan akan masuk ke dalam api kematian yang kekal. Dan itu adalah pertanyaan yang saya rasa it is the most urgent, critical, extraordinary question that we must have about our existence. Nah saudara, kalau kita boleh kembali ke dalam cerita Lot, sebelum kota Sodom dan Gomora dihancurkan saudara, Tuhan mengutus malaikat dan malaikat ini membawa pesan kepada Lot untuk mereka keluar. Kembali kalau saya boleh tarik paralel kepada pesan Kristus di dalam kitab Lukas. Sebelum hari tersebut, sebelum the day actually takes place, sebelum that day the Son of Man is revealed, sebelum that eternal life begins for all of us, Tuhan dalam kasih karunia dan anugerahnya, God has been graciously and patiently extending invitation for us to basically escape from this world, to escape from this physical life, from the failing world, untuk kita masuk kepada kehidupan yang Dia berikan, masuk kepada jalan yang Dia sudah tetapkan buat saya dan saudara. And it is an act of grace of God. Itu sebuah kasih karunia Tuhan. Dia mengutus anaknya untuk mati buat dari saya dan saudara, untuk kita bisa memperoleh jalan kepada kehidupan yang kekal tersebut. Itu sama seperti malaikat Tuhan datang untuk menyelamatkan Lot, menanyakan kepada Lot, siapa orang-orang dalam rumahmu yang untuk diselamat, bawa mereka keluar, saudara. Jadi saudara, ada kasih karunia di sana. Dan hari ini saya selalu bilang begini, kalau kita masih hidup hari ini, itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan masih berikan buat saya dan saudara untuk kita mempersiapkan, memastikan diri bahwa kita siap untuk menyambut hari di mana Tuhan, anak manusia itu dinyatakan buat saya dan saudara. Dan saudara, tapi kita harus bisa menjawab, apakah kita sudah siap di saat hari itu akan tiba?
Apakah kita sudah siap dikatakan saat hari itu menjemput kita, saudara? Saya mau ajak saudara buka 2 Petrus pasal yang ketiga ayat keempat. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat keempat dikatakan begini. Ini bicara tentang hari Tuhan. Dan Alkitab mencatat begini, they will say, where is this coming He's promised? Ever since our ancestors died, everything goes on as it has since the beginning of creation. Jadi ternyata dari dulu sudah banyak pencibir-pencibir yang mengatakan kapan hari Tuhan dinyatakan. Mind you, saudara, para rasul saat itu mempercayai dan meyakini bahwa mereka akan bertemu kembali dengan Tuhan yang akan datang kedua kalinya. Jadi saudara, mereka sudah banyak berbicara kapan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Dari dulu juga sudah dibilangkan, dinyatakan. Jadi sudah banyak sekali cibiran-cibiran yang terjadi. Nah, perhatikan ayat ke-9. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Jadi saudara, Rasul Petrus mengatakan bahwa kalau hari ini Tuhan belum datang, itu berarti Dia dengan kesabarannya, Dia menantikan kita untuk kembali datang kepada Dia. Dia dengan kasih karunia-Nya dan kesabarannya, Dia menginginkan supaya setiap daripada kita tidak binasa. Tetapi di saat hari itu datang, di saat hari anak manusia dinyatakan, di saat hari kekekalan kita dimulai, kita semua diselamatkan masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Jadi saudara, that's how it is. That's what we are living today. This is an urgent matter, more than COVID-19, more than anything else. This is the most urgent matter that we have to deal with. The day the Son of Man is revealed. Nah saudara, saya mau ajak saudara kembali ke kitab Kejadian pasal 19. Kita mengerti sekarang, okay, that's the most important thing in life. The day the Son of Man is revealed. It can happen in 2 ways. One, when we die physically, or when Jesus comes for the second time. Itu bisa terjadi, dan kita tahu, kita sadari, tadi kita sudah sebut bahwa our world as we know it is failing, and our life as we know it is transitioning from the physicality to the eternity. Nah saudara, kita sudah tahu itu. Nah tapi saudara, kita mau perhatikan dari kitab cerita Lot, kembali ke dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19. Kita akan coba bedah di sini, akan menarik. Anda akan menemukan respon-respon yang berbeda di saat Lot dan di saat malaikat Tuhan datang untuk menjemput Lot untuk menyelamatkan mereka. Ada 4 respon, saudara, yang kita bisa temukan dari cerita Lot ini. Saat Lot diberikan kesempatan untuk melarikan diri, ada 4 respon yang kita temukan dari cerita Lot dan sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Yang pertama, Genesis 19:14. So Lot went out and spoke to his sons-in-law who were pledged to marry his daughters. He said, hurry and get out of this place because the Lord is about to destroy the city. But his sons-in-law thought he was joking. Malaikat Tuhan memerintahkan Lot untuk keluar, bawa semua orang-orangmu. Dan Lot datang, yang pertama dia kunjungi adalah, yang pertama dia ajak bicara adalah menantunya, kedua menantu, his 2 sons-in-law. Dan Lot menyampaikan dengan urgency. Saudara akan baca itu, dikatakan hurry and get out of this place. Ada sebuah urgency di sana. Lot menangkap itu. Tapi ternyata kedua anak menantunya ini mempunyai persepsi yang berbeda. They thought that he was joking. Jadi saudara, respon apa pertama yang kita bisa catat di sana? Yang saya catat dengan ini, yang saya sebut dengan kata gini, facetious, atau yang dengan arti apa sih arti facetious? Facetious itu berbicara lah, you are not taking things seriously, you're not taking things urgently, you are making a joke out of something that is really important. Engkau anggap sebagai sesuatu candaan, sebagai sesuatu hal yang sepele, padahal hal itu sangat penting. Facetious, saudara. Jadi saudara, saat kita dihadapi hari ini, kita mengerti, right, we still live today. God is being patient with us. God doesn't want us to perish, but He wants us to be really prepared so that when the Son of Man is revealed, we will embrace Him. Kita akan sambut Dia sebagai kekasih hidup kita. Saudara, spiritual matters sometimes to some people. They
are being facetious about it. Sometimes they think that spiritual matters are not important. They think that spiritual matters are jokes. Dan saudara, disinilah saudara bahwa hal ini adalah sesuatu hal yang sangat fatal. Facetiousness over spiritual and eternal matters is really fatal in nature. Why? Because it is given the reality that we all will die and we all will return to the Father, to the Father of all the spirits. Alkitab mencatat bahwa ashes will return to ashes and every spirit will return to God the Creator. He is the Father of all spirits. Jadi saudara, hari Tuhan dinyatakan, yes, that's the most urgent matter. Tapi ternyata ada orang yang akan meresponi terhadap hal tersebut sebagai hal yang sepele. There will be people who will be facetious about it, saudara. Nah, facetiousness itu mempunyai beberapa karakteristik saya catat di sini. Yang pertama, it ignores spiritual welfare and stage. Ini akan tidak mempedulikan keadaan spiritualitas. Banyak orang Kristen bahkan masuk dalam kategori ini. Mereka tidak suka bicara hal yang spiritualitas. Mereka tidak peduli dengan kesehatan spiritualitas mereka. They can talk big about their physical health, but they don't talk big about their spiritual health. They do check up on their physical fitness, but they don't really care about their spiritual fitness. It ignores the spiritual welfare and stage. It neglects God, His truth, and His being. Tidak memperdulikan Tuhan, tidak mengingat, tidak menyadari, simply neglecting God, His person, His being, and His truth, kebenaran dan kepribadi Tuhan. And it indulges in sinful living. Menikmati tenggelam dalam lumpur kenikmatan dosa. Itu respon pertama dari yang kita temukan dari kitab Kejadian pasal 9. Mari kita masuk ke dalam respon kedua. Kita lanjut ke ayat 15-16. With the coming of dawn, the angels urged Lot, saying, "Hurry, take your wife and your 2 daughters and who are here, or you will be swept away when the city is punished." When he hesitated, the man grasped his hand and the hands of his wife and of his 2 daughters and led them safely out of the city, for the Lord was merciful to them. Saudara, ternyata malaikat Tuhan melihat itu sebelum pagi datang, dikatakan begini, the angels urged Lord, hal yang urgent kembali, hurry, cepat, buru-buru, take your wife and your 2 daughters. Tidak lagi angels ini memang pedulikan tentang 2 menantunya, tentunya 2 menantunya sudah tidak masuk hitungan. Take your 2 daughters and your wife out of here. Tetapi Alkitab mencatat di sini menarik. When he hesitated, Lot ternyata segan, hesitant. Lot was hesitant. Dan Alkitab mencatat begini, the angels grasp his hand by force and also sebetulnya by the grace, by the mercy of the Lord. Saudara, malaikat Tuhan ini mengambil Lot dan seluruh keluarga dengan secara tangan mereka dan dibawa keluar secara buru-buru. And Alkitab mencatat because the Lord was merciful to them. Saudara, seringkali kita sebagai orang Kristen, kita menyadari, oh ya, hari Tuhan akan datang. Iya, penting, kehidupan kekal, yes, we talk about that all the time. Sebetulnya tapi seringkali begini, we are hesitant to choose life over death. We are often sometimes hesitant to choose Christ over sins. Dan saudara, sebetulnya saat kita bilang kita banyak pertimbangan yang kita istilahnya mau ikut Tuhan ya, tapi saya tidak tahu. And banyak sekali consideration, banyak sekali hesitation, banyak sekali keseganan untuk anda bisa ekstrim dan tenggelam bersama Tuhan. Dan saudara, sebetulnya saudara, when we are hesitant in choosing life over death, when we are hesitant in following Christ over sins, sebetulnya it's already an act of disobedience. Saat kita, walaupun kita taat pada akhirnya, tetapi kita tidak yakin ya, we are being hesitant, sebetulnya is already a form of disobedience. Dan saudara tahukah saudara, saat Yesus memanggil murid-muridnya saat mereka sedang menjala ikan, Yesus mengatakan, ikutlah aku akan menjadikan kau menjadi sebagai penjala manusia. Alkitab mencatat bahwa they left immediately.
They left their boats, they left their nets immediately. Then they followed Christ. Saudara tahukah saudara bahwa when it comes to the matter of kingdom of God, He wants immediate obedience. Tahukah saudara when it comes to the eternal matters, He wants immediate followership. Dia ingin sebuah pengiringan yang langsung, yang cepat, yang immediate ya saudara. God doesn't like hesitation. God doesn't like hesitation. Dan saudara, seringkali saat kita dihadapkan kepada sebuah dalam keseharian, in the battle of our mind every single day, will you choose life over death? Will you choose Christ over sin? Seringkali kita memikir 12 kali untuk melakukan kehendak Tuhan. Seringkali kita memikir 12 kali untuk memilih Kristus di atas dosa. Seringkali kita memikir 12 kali untuk kita memiliki kehidupan di atas kematian. Dan saudara, it is not good enough. Dikatakan Lot hesitated even though he knew the angels of the Lord told him the city was going to be destroyed. Tetapi he hesitated. Saudara, hesitation, kenapa kita seringkali bisa hesitation to choose life over death, to choose Christ over sins? Saudara, saya catat ada 3 hal kemungkinan kenapa kita bisa hesitate. Kenapa? Karena we lack of faith and trust. Kita tidak 100% percaya dan kita tidak 100% menaruh iman kita dalam Tuhan. Kita tidak percaya bahwa Christ is much more meaningful than death, than sin. We don't really trust in fullness wholeheartedly that the life that Christ is offering us is much more than the life that the world is offering us. Kita tidak percaya. Kita tidak punya iman yang cukup di dalam Kristus. We often hesitate because we lack of desire to change. Kita tidak punya keinginan yang kuat, yang cukup kuat untuk kita berubah. Saudara, kenapa Lot tidak mau keluar dan pindah? Because he settled already. Dia sudah menetap di kota Sodom, dia sudah nyaman di sana, dia sudah tenang di sana. Dalam bahasa hari-hari ini mungkin dia sudah mager, saudara, dia sudah malas bergerak, saudara. Dan seringkali kita dalam kekristenan kita seperti begitu. Seringkali kita malas untuk berubah. Kita seringkali malas dan segan untuk berubah karena kita sudah nyaman with the way who we are and who I am. Seringkali kita merasa, oh, God has loved us anyway, He loves us anyway, and I don't need to change. But I have to say that the grace of God, it accepts you just the way you are, but the grace of God will push you to develop that Christ likeness. The grace of God will never leave you just the way who you are. Tapi grace of God will lead you to Christ. Jadi saudara, seringkali kita segan karena kita malas untuk berubah. Ada hal-hal dalam hidup kita yang saya yakini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang butuh perbaikan. Ada hal-hal yang butuh renovasi ulang oleh Tuhan. Tapi seringkali kita mengeraskan hati kita dan kita segan. Kenapa? Karena kita tidak pada dasarnya kita tidak mau berubah. Kita seringkali menggunakan tagline dan statement mengatakan, ini saya. It is just the way I am. It is how I am. I'm wired this way. Seringkali kita menggunakan alasan-alasan tersebut, saudara. Tapi saudara, God, when we follow Christ over sin, when we choose life over death, saudara, He wants immediacy. Dia mau langsung sekejap, secepat mungkin kita mengambil keputusan. Dan kita harus punya keinginan untuk berubah. Dan kita juga bisa hesitate karena apa? Because there's an attachment to something else. Ada keterpikatan hati kita dengan hal yang lain. Untuk Lot, dia terpikat dengan gaya hidup Sodom. Dia terikat dengan kota Sodom dan kehidupannya, kenyamanannya di sana, saudara. Nah, mari saudara kita lanjut. Ayat 17-20. We have to be quick here. Ayat 17-20. As soon as they had brought them out, one of them said, "Flee for your lives, don't look back and don't stop anywhere in the plain. Flee to the mountains or you will be swept away." But Lot said to them, "No, my lords, please. Your servant has found favor in your eyes, and you have shown great kindness to me in sparing my life. But I can't flee to the mountains, and the disasters will overtake me and I'll die. Look, here's a town near enough to run to, and it is small. Let me flee to it. It is very small, isn't it? Then my life will be spared." Malaikat Tuhan sudah membawa Lot secara buru-buru, dan malaikat Tuhan memerintahkan apa, saudara? Flee for your lives. Don't look back. Don't stop anywhere in the plain. You flee to the mountain.
jelas. Larikan diri, pergi, naik ke atas gunung. Tetapi ternyata dikatakan begini, Lot compromise. Asking the favor, aku nggak bisa sampai ke atas gunung tersebut. Ini ada kota kecil di sana, yang disebutkan kota Zoar. Ada kota di sana. Let me settle there. Exempt that city from the damage. Dan malaikat Tuhan sekali lagi out of grace and out of mercy mengabulkan permintaan Lot. Jadi saudara, di ayat 21-22 dikatakan begini, He said to him, very well, I will grant this request too. I will not overthrow the town you speak of, but flee there quickly. Urgency di sana. Because I cannot do anything until you reach it. That is why the town was called Zoar. Respon ketiga terhadap hal yang penting dalam hidup kita seringkali apa? We compromise. Kita berkompromi. Compromise attempts to downgrade the God-given standard with our own standard. Compromise attempts to fit God within our own level. Kita mencoba memasukkan Tuhan dalam standar, dalam level kita, saudara. Dan saudara, apa maksudnya di sini? When God demands perfection, seringkali kita mencoba menegosiasikan dengan sebatas kita, yang penting kita jadi baik. Saat Tuhan meminta sebuah kekudusan, seringkali kompromi kita menegosiasikan untuk sebatas menjadi orang yang bermoral baik. Saat Tuhan menginginkan keserupaan dengan Kristus, kita seringkali menegosiasikan kembali. Nggak bisa jadi seperti Kristus, tapi begini saja sudah cukup baik, sudah cukup diterima oleh masyarakat sekitar. Jadi saudara, disinilah kita seringkali berkompromi dengan Tuhan. Saya rasa standar Tuhan buat kita jelas. Perfection like the Father, menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah standar yang Tuhan tetapkan. Standar yang Tuhan tetapkan. Dan saudara, seringkali compromise, kita mencoba mengkompromikan karena kita merasa bahwa kita tidak mampu mencapai level tersebut. Kita merasa, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus sih? Bagaimana kita bisa menjadi sempurna seperti Bapa? Karena kita seringkali terjebak. Kenapa kita seringkali berkompromi dan mencoba menegosiasi dan menurunkan standar Tuhan? Karena seringkali kita mencoba mengusahakan mengachieve what is spiritual with our artificial strength. We try to achieve to deliver something spiritual with our power and might as human being. You cannot achieve something spiritual without spiritual power. You cannot achieve something divine without the power of the divine God. Dan saudara, rasanya kita perlu kembali hari-hari ini untuk menyadari bahwa kita bisa mencapai tempat di mana Tuhan sediakan bahwa we can get to that eternal life when we know Christ, when we know God. Kita bisa mencapai what is spiritual with the Holy Spirit who lives in us. Saatnya kita untuk menyadari bahwa kita butuh Holy Spirit. For us to choose life over death, for us to choose Christ over sin, we need this Holy Spirit. We need the power, the divine power and strength of the Holy Spirit. Hal yang terakhir, Genesis 19:23-26. By the time Lot reached Zoar, the sun had risen over the land. Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. Thus he overthrew those cities and the entire plain, destroying all those living in the cities, and also the vegetation in the land. But Lot's wife looked back, and she became a pillar of salt. Saudara, Alkitab mencatat mereka selamat. Di kota Zoar itu mereka terluputkan. Tetapi ternyata saudara, di dalam proses tersebut dikatakan begini. Tindakan penyelamatan yang Tuhan berikan kepada Lot dan sekeluarga menjadi ternodai karena ternyata istri Lot dikatakan di saat hujan sulfur itu terjadi, istri Lot dikatakan she looked back, dia menatap ke belakang dan seketika dia menjadi tiang garam. Karena pesan malaikat Tuhan menyampaikan apa? Flee for your lives, do not look back. Ternyata istri Lot memilih, dia melihat ke belakang kembali. Respon keempat terhadap hal yang what really urgent in this life, hal yang respon kepada yang bisa terjadi adalah yang saya sebut gini, we are being reminiscent. Dengan kata lain apa? Kita mencoba melihat kembali ke belakang ke kehidupan kita yang dulu. Saat kita dihadapkan, Tuhan bilang, you choose life over death, you choose Christ over sins. Saat kita
Hari ini kita mungkin begitu, ya I'm choosing life, I'm choosing Christ. Tapi seringkali kita bermain mata dengan Tuhan. Kita seringkali, we tend to look back. Dan saudara, kita tahu ini adalah hal yang penting. Christ is the most important thing. Life, eternal life is the most important thing. Tapi seringkali kita bermain mata. Dan saya harus bilang begini, reminiscence is a spiritual betrayal. It is a spiritual affair in nature. Dan what really dangerous is, this reminiscence, it starts to take place at the level of your heart and the mind. Sebelum istri Lot menoleh ke belakang, sebetulnya hatinya sudah menoleh ke belakang terlebih dahulu. Sebelum istri Lot melihat kembali ke belakang, sebetulnya hatinya dan pikirannya sudah lari kepada Sodom. Fisiknya boleh ada di kota Zoar, tetapi hatinya masih ada di Sodom. Fisiknya boleh ada di kota Zoar, tapi pikirannya masih terpikat dengan apa yang Sodom berikan kepada dia. Jadi saudara, what reminiscence does in our lives? It remembers with pleasure the old sinful life. Hari ini kita mungkin sudah mengikut Tuhan lebih sekian tahun lamanya. Tapi saudara, seringkali kita dalam hati kita, mungkin dalam pikiran kita reminisce. Dan kita reminisce di sana adalah saudara, we remember with pleasure. Kita mengingat kembali, oh hidup dosa itu enak, hidup yang dulu itu enak ya. Dan we remember it with pleasure. Dan sebetulnya saat kita lakukan itu, that sort of reminiscence, saudara, we are betraying spiritually. We are making an affair spiritually. Dan juga what reminiscence does in our lives, it compares the new divine life with Christ with the old sinful life with Satan. Sebetulnya saat Anda sedang reminiscence, saudara, saat Anda sedang melihat ke belakang, sebetulnya Anda tidak cuma sebatas melihat ke belakang, Anda tidak sebatas cuma mengingat kembali kenikmatan kehidupanmu yang lama, indahnya hidupmu yang lama, tetapi sebetulnya Anda sedang membandingkan keindahan hidup bersama Kristus dengan keindahan yang dunia berikan. Anda sedang membanding-bandingkan, dan itu melukai hati Tuhan. Disitulah Tuhan tidak menginginkan reminiscence di sana. Itu melukai hati Tuhan saat kita dalam hati kita sudah mulai membandingkan. Oh ya, Kristus enak sih, tapi dulu juga enak. Hidupku dulu tanpa Kristus juga enak. Hidupku tanpa mengikuti kehendak Kristus juga enak. Di saat we are being reminiscent, we are betraying God. Jadi saudara, 4 respon di sana. Hari ini, set your priorities right to the most urgent matter in life. Let me close with this. 2 Petrus 3 ayat 11-14. Saya bacakan buat saudara. Tadi kita bicara tentang hari Tuhan dan sebagainya. Ini ayat dikatakan begini. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. That day will bring about destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. But in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard, so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory, both now and forever. Amen. I guess that's the closing statement for me. Kita mengetahui the day the Son of Man is revealed, that's the most urgent matter today. And we have to respond properly. I pray bahwa kita tidak dari kita yang being facetious about it. I pray that none of us is being hesitant about it. None of us is being compromising about it. None of us being reminiscent about it. We want to really focus on what God wants. Dan kalau dari ayat ke-11 dikatakan, since everything will be destroyed, dikatakan, what kind of people will we be? We need to live holy and godly lives. And make every effort to be found spotless and blameless and at peace with Him. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat pesan Tuhan pada pagi siang hari ini. Kami tahu Tuhan, we live in day and age di mana segala sesuatu sangat tidak menentu, dan kami semakin menyadari bahwa dunia akan menjadi semakin runtuh dan kehidupan ini menjadi semakin terlihat fana. Oleh sebab itu Tuhan, aku berdoa biar kami bisa set the priorities right.
Holy Spirit, help us to understand. Help us, Holy Spirit, help us to draw the right perception so that we know what is really important, what really matters, what is really urgent, what is really critical in life. And that is when the day the Son of Man is revealed. And I pray, Lord, that that day will become the eternal life where we are living with Christ forever. And we pray, God, dari hari-hari ini, Tuhan, leading to that day. Aku berdoa, Tuhan, kami bisa menghidupi hari-hari kami. We live a holy and a godly life. We want to make every effort so that we can be found as spotless, as blameless, and at peace with Christ. We want to choose life over death. And we want to choose Christ over sin. Sehingga kami, Tuhan, saat hari Tuhan datang, kami siap. Kami tidak mau seperti Lot, Tuhan. Kami tidak mau, Tuhan, kami being facetious about it. Kami tidak mau, Tuhan, seperti Lot yang being hesitant about it. Kami tidak mau, Tuhan, being compromising about it. Dan kami tidak mau, Tuhan, being reminiscent to the old sinful way of living. Hamba-Mu serahkan gereja-Mu, Hamba-Mu serahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hari-hari ini, I pray that we are growing closer to Christ. We grow in the grace of God. We grow in the knowledge of the Lord. Thank you, Jesus. Berkati jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saudara. Terima kasih buat kesabaran Bapak Ibu Saudara being with me throughout the message. Dan hari ini juga saya mau menyampaikan tentang beberapa church news, a very quick announcement, saudara. Yang pertama, seperti yang sudah di-update dari minggu ke minggu, kita sedang terus memonitor keadaan. And at the moment, we tentatively, we are aiming to gather again in the first Sunday of August. Minggu pertama bulan Agustus, that's what we are aiming for, Bapak Ibu Saudara. Tentunya dalam masa-masa ini, in the next 3 weeks, 2-3 weeks, we are obviously we are monitoring the situation, dan juga kami juga sedang mempersiapkan segala macam logistik dan keperluan yang kita perlu put in place to make sure that the church service that we are doing, it is safe for everyone, and we will be obviously being cautious, and we are putting in place the cautionary measures seperti yang telah di-legislate oleh government. Kita akan selalu act in line with the government's legislation and requirement. We will try to comply obviously as much as we can, karena buat kami terlebih daripada cuma sebatas memenuhi ketentuan dari pemerintah, what really is important to us, what we have in mind is your safety, your wellness, dan kami memastikan bahwa tempat itu akan juga menjadi tempat yang aman untuk kita beribadah. Kami sedang bergerak bersama dengan beberapa ministry coordinators untuk kita mempersiapkan ke sana. Di sana kita tentunya memastikan bahwa kita menyediakan masker yang cukup, hand sanitizer yang cukup, kita mendisinfektan tempat ibadah, kita memastikan kita punya waktu yang cukup untuk selalu do more cleaning on the chairs and all on the equipment dan sebagainya. Kita vacuum, kita clean with disinfectant segalanya, saudara, dan memastikan itu menjadi tempat yang aman buat saya daripada kita. Dan kedua juga tentunya saat kita bicara tentang memenuhi standar regulasi di sini, the restriction on the number of people yang bisa berkumpul dan gathering dalam sebuah tempat sudah diangkat oleh pemerintah setempat. However, they still need they still put in place the 4 square meter rule, yang berarti bahwa di dalam kita boleh berada di satu tempat, tapi kita harus menjaga jarak 4 square meter dari satu orang kepada orang yang lain, saudara. Untuk itu kita sedang juga dalam proses kita sudah trial, sebetulnya kita sudah memodify the seating arrangement to make sure that we also comply with that requirement. Dengan kata lain, Anda tidak bisa menempel shoulder to shoulder with the people next to you, tapi kita harus memaintain jarak tersebut. Jadi saudara,
dan kita sudah memformulasikan untuk meng-cater jumlah jemaat, dan tentunya dengan formasi seating yang baru, kemungkinan terbesar juga kita tidak bisa, saudara, meng-cater seluruh jemaat yang akan berkumpul karena akan menjadi tempatnya tidak cukup, saudara. Dan untuk itu kita sedang juga mempersiapkan dan mengconsider untuk mengadakan ibadah tambahan untuk meng-cater jemaat yang tidak bisa berkumpul di satu tempat. Pada at the same time kita membuat 2 jam ibadah yang berbeda. Tentunya detail dan kepastian dari hal tersebut akan disampaikan over the next few weeks, dan kita akan mencoba pastikan semua dikomunikasikan dengan baik. Itu dari sisi ibadah saudara ya. Jadi itu yang kita sedang persiapkan. Jadi make sure that you stay tuned dengan our social media accounts, with your life house leaders, with your ministry coordinators, untuk memastikan bahwa Anda mendapat update-update yang terbaru dari kami. Lalu berikutnya juga dengan dana COVID-19 yang kita sudah terkumpul, kita sudah mengalokasikan hampir sekitar 80% dari dana yang kita sudah kumpulkan, saudara, dan yang sudah kita distribusikan untuk jemaat-jemaat di lokal di sini, di Australia, saudara, untuk membantu kebutuhan hidup. Kita juga banyak membantu beberapa hamba-hamba Tuhan di Indonesia untuk membantu mereka melalui masa-masa ini. Kita menyalurkan beberapa program kemanusiaan melalui beberapa yayasan, salah satunya Yayasan Harapan Harapan, Yayasan Generasi Unggul di Kupang, untuk memastikan kita mendistribusikan dan membantu sebanyak-banyaknya yang kita bisa berikan. Kita juga menyadari bahwa the amount of money we probably have is not abundant in a way, tetapi saudara, prinsip memberi selalu dalam firman Tuhan adalah selalu Anda memberikan apa yang Anda miliki, dan memberikanlah dengan sebuah sukacita and gladness and joy. And that's what we have exactly been doing. And thank you for the support, thank you for the generosity, thank you for the heart that you have put together with us in getting through this period. Dan saya rasa itu saja Church News dari saya pribadi. Saya berdoa buat setiap dari saudara-saudara, pastikan bahwa setiap saudara selalu baik-baik saja, selalu terus melekat dengan Kristus, selalu dekat dengan Kristus, karena Dia adalah permata, karena Dia adalah bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadamu. Haleluya. Puji Tuhan. Happy Sunday everyone. Keep winning, keep in touch, and stay safe. God bless you all. Oh